Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang saya hormati dan saya muliakan, mohon izin nanti yang menjadi imam bukan saya, karena kebetulan lagi diuji dengan batuk dan radang. Insyaallah saya bawa santri. Ini santri kami dari Madinatul Quran, asalnya jauh, Bu. Sulawesi mana tadi? Selatan, Kabupaten Goa, jauh. Saya datengin pakai pesawat. Di pesantren sudah tahun kedua, alhamdulillah. Nanti yang mimpin sholat tarawih insyaallah beliau. Namanya bagus, Syamsul Qomar, matahari dan bulan jadi satu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita dimampukan oleh Allah mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dengan ketaatan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih, waktu-waktunya kita isi dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan infak, sedekah, berbagi makanan, dan luar biasa berbagai macam ketaatan. Semuanya dimudahkan oleh Allah, sehingga niat-niat yang sudah kita tanamkan sejak sebelum Ramadan bisa kita wujudkan dalam amal. Kalau bukan karena taufik, kalau bukan karena hidayah dan kemudahan dari Allah, niscaya niat itu hanya tinggal niat, tidak akan pernah terwujud menjadi amal. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita jaga spirit Ramadan ini. Dan salah satu nanti tanda kesuksesan Ramadan kita adalah konsistensi kita, semangat kita dalam beribadah, dan konsistensi kita, semangat kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memasuki malam ke-16, besok malam ke-17. Lumrahnya di Indonesia, malam 17 Ramadan dikenal dengan malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Menurut periwayatan para ulama, Quran itu diturunkan atau memiliki dua kali turun. Turun yang pertama adalah dari Lauhil Mahfud di atas langit ke-7, turun ke langit dunia, disebut Baitul Izzah. Itu terjadi jumlatan wahidah 30 juz langsung, dan terjadi di malam Lailatul Qadar. Karenanya ayatnya inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yang disebut sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan disebut malam yang diberkahi oleh Allah. Lalu kemudian dari situ, dari langit dunia, Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira, sampai dengan terakhir Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, dan seterusnya. Itu 23 tahun. Dan turunnya surah Al-Alaq di Gua Hira sebagai wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu menurut sebagian riwayat terjadi pada malam 17 Ramadan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Quran ini kitab suci yang sangat luar biasa. Satu-satunya mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan Allah masih jaga keasliannya, lafalnya, teksnya, berikut maknanya, penafsirannya sampai hari kiamat. Satu-satunya. Sehingga Quran yang dibaca dari ujung dunia timur sampai ujung dunia barat sama.
Tidak ada yang berbeda. Kalaupun berbeda, hanya berbeda qiraat antara dibaca ini, itu, dan lain sebagainya, dan itu tidak mengurangi sama sekali kesucian Al-Quran. Dan inilah satu-satunya mukjizat yang masih Allah tunjukkan kepada kita, kehebatannya, kemukjizatannya sampai akhir zaman. Padahal Nabi yang membawanya sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Lihat, kalau Nabi-Nabi dahulu mukjizatnya kan keren-keren, Pak. Nabi Nuh kapal, sehingga banjir yang menenggelamkan bumi itu, beliau selamat karena Allah. Nabi siapa lagi? Ibrahim, dibakar oleh api, tidak mempan. Nabi Ismail alaihissalam, dari kakinya Allah pancarkan sumur Zam-Zam. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat yang bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Tapi semua mukjizat itu hanya terjadi satu kali saja. Pernah nggak ada cerita Nabi Musa belah lautan yang kedua kali? Nggak ada. Sekali itu saja. Dan kalaupun seandainya tongkatnya Nabi Musa ketemu di zaman sekarang, itu yang megang nggak bisa belah lautan. Karena apa? Mukjizat itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk Nabi tersebut dan di masanya saja. Beda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad mukjizatnya banyak, tapi di antara sekian mukjizat semuanya ikut pergi bersama kepergian beliau. Tapi Al-Quran ini mukjizat yang abadi sampai akhir zaman. Sampai hari ini kita masih bisa melihat kemukjizatannya. Ini kalau kuliah I'jazul Quran itu bisa beberapa SKS, Pak. Kita kuliah tentang ulumul Quran. Kenapa? Banyak sekali kemukjizatan dari sisi bahasa, dari sisi sastra, dari sisi sainsnya, dari sisi retorikanya, macam-macam, banyak sekali. Tetapi di antara semua mukjizat itu ada satu mukjizat yang begitu luar biasa, dan ini bisa didapatkan oleh siapapun, bahkan orang yang non-muslim. Wah, ini hebatnya. Apa itu? Mukjizat Al-Quran dan kemampuannya dalam merubah manusia dan merubah masyarakat. Nah, bangsa Arab kita tahu dulu jahiliyah, musyriknya kebangetan. Tuhannya nggak cuman 2, 3, 5, enggak. Di Ka'bah itu 360. Belum yang di rumah-rumah. Itu orang Arab. Nggak cuman rusak akidahnya, rusak segala-galanya. Lalu Allah ingin merubah bangsa Arab itu dari umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Apa yang Allah lakukan pertama kali setelah mengutus Nabi dan Rasulnya? Allah turunkan ayat Al-Quran. Maka kita lihat wajah bangsa Arab yang jahiliyah berubah menjadi khairu ummah, yang sampai hari ini masih menjadi kiblatnya keilmuan Islam. Negeri-negerinya diberkahi, ulama-ulamanya diberkahi. Begitu pula kita di Indonesia ini, jamaah sekalian, juga bisa mendapatkan kemujizatan Al-Quran, asalkan syaratnya fungsikan Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunkannya. Apa tujuan diturunkannya Quran? Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, dia kitab yang mubarak, diberkahi. Artinya mengandung begitu banyak hal-hal yang baik, bermanfaat, membuat kita bahagia dunia akhirat. Ini mubarak artinya diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka, orang-orang yang Allah turunkan Quran ini kepadanya, yaitu bangsa Arab dan kita semua, liyadabbaru, mentadabburinya, mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya akal sehat bisa mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah tujuan utamanya untuk diresapi, dipahami maknanya, untuk diterapkan. Barulah Quran akan memberikan mukjizatnya, merubah kehidupan manusia. Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal? Dulu termasuk orang-orang yang sangat membenci Islam, membenci Rasulullah, sempat menyiksa kaum muslimin.
begitu dengar ayat Al-Quran, dia paham maknanya, dia nggak pakai mikir, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berubah, yang kasar ganas menjadi lembut dan tegas membela Islam. Yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya pemarah menjadi pemaaf, yang tadinya pendendam menjadi berlapang dada, yang tadinya pengecut menjadi pemberani. Itu Quran. 124.000 kurang lebih sahabat Rasulullah SAW, semua dibina oleh Rasul dalam madrasah Islam. Kurikulumnya cuma satu, Al-Quran. Karena Qurannya difungsikan sesuai dengan tujuan diturunkannya. Makanya kata Gus Baha, ya kalau Quran itu buat khataman, terus makan-makan, atau dikirim pahalanya buat orang yang sudah meninggal, ya nggak apa-apa. Tapi jangan itu tok, kata beliau. Kasihan Qurannya. Karena tujuan Quran nggak cuma itu. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ke-69 dan 70. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan syair itu tidak layak untuk dia. Justru ini adalah peringatan, nasihat, sekaligus Quran yang memberikan penjelasan yang nyata. Lanjutannya gimana, Pak? Litunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran ini Allah turunkan kepada Muhammad liyunzira, supaya dia memberikan peringatan liman kana hayyan, untuk orang yang masih hidup. Quran diturunkan untuk yang masih hidup. Karena yang masih hidup yang bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan Quran. Yang mati udah nggak bisa. Yang mati cuma nunggu dikirim pahala. Bagi yang meyakini kirim pahala sampai. Ya. Tapi kita yang hidup ini, kitalah yang harus bisa memanfaatkan Al-Quran. Syaratnya tadi satu. Apa? Ditadabburi. Nah, karenanya di bulan Ramadan ini kita dimotivasi banyak baca Quran. Bagus, banyak khatam, bagus. Tapi saya juga ingin mengingatkan, harusnya ada 1-2 surat. Mungkin juz 30. Beberapa surat yang coba kita fahami maknanya, Pak. Kita baca terjemahnya, Bu. Kalau perlu kita baca tafsirnya. Sekarang aplikasi di Play Store, Quran Kemenak itu cukup bagus. Ya, ada penjelasan-penjelasan, tafsir ringkasnya ada, tafsir agak panjangnya ada, tapi nggak terlalu panjang, bisa kita pakai untuk memahami makna Al-Quran. Kalau ini kita praktekkan, saya yakin dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan Quran, Quran merubah hidup kita. Jadi kalau kita ingin perubahan untuk hidup kita, keluarga kita, anak kita, mulainya dari mana? Mulailah dari Al-Quran, sebagaimana Allah mulai merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Nah, itu yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Jangan sampai mukjizat ini kita sia-siakan. Yang akan merasakan mukjizat ini adalah yang benar-benar serius, yakin bahwa Quran ini dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan dalam kultum yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.